Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai kekalahan dari Cina, timnas Indonesia memang kalah strategi di malam itu ya. Kita katakan kalah strategi ya. Karena bagaimanapun juga Indonesia mendominasi permainan. Apalagi di babak kedua nyaris tak mendapatkan peluang Cina. Namun inilah sepak bola teman-teman. Inilah sepak bola kawan-kawan ya. Ah, yang menguasai pertandingan belum tentu menang. Dan yang terus-terusan diserang belum tentu kalah. Nah, bagaimana dua kesalahan yang dilakukan oleh pemain Indonesia menjadikan gol bagi Cina. Kita lihat kesalahan pertama yang dilakukan oleh Seni Petinama, yang kalau secara lugas memang dia harus bisa melindungi bola itu. Kalau tidak, ya dibuang saja ke apa keluar kan, itu kan udah di garis garis samping gawang itu udah mau out, tapi bisa direbut pemain Cina di dada Seni Petinama, bola itu bisa direbut dan diumpan ke kawannya gol. Sedangkan gol yang kedua itu memang kalau kita lihat penjagaan kepada lawan karena fokus ingin melakukan serangan terus-menerus, akhirnya pemain Cina berdiri sendiri di situ. Mes Hilgers tak bisa mengejar kan. Namun menurut saya tak ada lah yang perlu disalahkan di pertandingan tersebut ya. Kalau saya ya sebagai fans Indonesia tak ada yang perlu disalahkan. Karena memang di tim ini rata-rata sama kekuatannya. Biarpun Cina dikalahkan Jepang 7-0, kita tidak bisa mengatakan bahwasanya Cina itu tidak hebat. Mereka buktinya di bermain bersama Arab Saudi pun menyusahkan Arab Saudi, bermain bersama Australia pun menyusahkan Australia. Jadi karena mereka memang sudah sempat unggul 2-0, di situ momentum mereka bisa bertahan dengan baik ya. Jadi kesalahan itu memang selalu ada. Tim mana yang melakukan kesalahan maka itu yang akan kalah kan, kalau banyak melakukan kesalahan. Kita lihat Jepang versus Australia saja di kandang Jepang. Itu di kandang Jepang loh. Pemain Jepang gol bunuh diri. Nah, apakah Jepang menghujat? Tidak. Apakah tim supporter-supporter Jepang menghujat? Tidak kan? Nah, itu dia yang ingin saya katakan. Nah, kita tidak perlu menghujat. Kalau mengkritik silakan mengkritik, tapi kritik yang membangun lah, tidak pula harus menghujat. Makanya saat timnas kita seperti ini ya, tetap kita dukung. Ya, kalau udah mau menyerah menepi aja, ya kan? Supporter yang menyalah-nyalahkan timnas saat ini, ya menepi aja nggak usah didukung lagi. Kalau kami barisan optimis, optimis, nah, masih bisa lolos ke Piala Dunia, itu dia harus optimis. Dan kita kasih support kepada tim nasional Indonesia, kepada pemain, kepada official, kepada federasi, kepada pelatih. Karena itu dia teman-teman. Nah, kita pernah sampai ke babak ini belum pernah, dan kita tidak pernah menyangka Indonesia akan bermain imbang di kandang Arab Saudi, tidak pernah menyangka. Kita tidak pernah menyangka Indonesia bisa menahan imbang Australia, tidak menyangka. Nyata itu terjadi. Tapi ketika kita berekspektasi tinggi bahwa saya bisa mengalahkan, ternyata tidak, maka kita jangan kecewa. Toh saat kita menyangka Indonesia tidak bisa menahan imbang Arab Saudi dan Australia, ternyata mereka bisa kan, kita bahagia kan. Kita bahagia. Ini pun ya janganlah kita membenci. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita berharap, itu hanya berharap. Tapi jangan jangan pula dibuat ekspektasi yang tinggi. Ketika berhadapan dengan Jepang, ya kita tidak tahu. Mungkin saja Indonesia memberi kejutan, mungkin tidak. Tetapi kita harus optimis mendukung tim ini. Tetap mendukung tim ini. Bagaimanapun hasilnya, harus didukung. Jangan kita satu kali kekalahan, akhirnya selama ini kita bangga-banggakan, jadinya kita tidak mendukung lagi. Kita itu supporter seperti apa? Apakah kita hanya supporter yang ingin selalu tim ini menang? Kalau kalah kita caci, kalau kalah kita tidak suka. Ya, kalau support kita hanya setiap mereka menang, saya rasa kita bukan supporter sejati namanya. Tetapi hanya supporter yang tak bisa menerima kekalahan. Ya harus menerima kekalahan. Kalau tidak harus mengakui
pelatih Cina bagus saat bermain menghadapi Indonesia. Oke teman-teman, demikian saja. Assalamualaikum.